Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Arasyid. Kali ini untuk kelas 2 ya. Materi kelas 2 tentang operasi campuran. Operasi campuran itu kayak apa sih gitu kan? Pertanyaannya operasi campuran itu kayak apa? Kita contohin seperti ini. Misalkan ada 2 tambah 4 dikali 3. Nah, hasilnya berapa ini? Ada yang tahu? Hasilnya berapa? Cara yang pertama itu kita kan kemarin sudah belajar tuh bagaimana cara perkalian, bagaimana cara pembagian, operasi perkalian pembagian. Ini kakak ulangi ya. Kemarin itu kalau ada perkalian 7 dikali 3 berarti 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan berapa? 7 ditambah 7 ditambah 7 ini 14 ditambah 7 21, berarti 7 dikali 3 hasilnya 21. Begitupun juga pembagian, misalkan ada 36 dibagi 6. Nah, berarti kalau perkalian itu penjumlahan ya, pembagian itu pengurangan. Berarti 36 dikurang 6 berapa hasilnya? 30 dikurang 6 hasilnya 24 dikurang 6 hasilnya 18 dikurang 6 hasilnya 12 dikurang 6 hasilnya 6 dikurang 6 hasilnya 0. Kita hitung nih 6 nya 1 2 3 4 5 6, berarti 30 dibagi 6 36 dibagi 6 sama dengan 6. Paham ya? Kita lanjut ke operasi campuran. Operasi campuran. Masuk ke operasi campuran. Nah, lanjut kita ke tadi soal yang ini. Nah, soal yang ini kalau ada penjumlahan dan perkalian di dalam satu operasi, ini namanya disebut operasi campuran. Kalau seperti ini aja nih, ini seperti ini 36 dibagi 6 ini disebut operasi pembagian. Ini disebut operasi perkalian. Ya, ini disebut operasi penjumlahan. Ini disebut operasi pengurangan. Gimana kalau operasi campuran cara mengerjakannya? Tidak beda jauh, tetapi ada syaratnya. Yang pertama, urutannya dahulukan yang berada di dalam kurung. Contoh contohnya misalkan gini. Nah, ada 2 ditambah 3 dikali misalkan dikurang 4 sama dengan, nah yang dalam kurung dulu, yang diselesaikan terlebih dahulu, jangan yang di luar kurung. Misalnya sini kakak tambahin plus 2 gitu.
dan selesainya di dalam kurung. Di mana? Nah, 2 ditambah 3 hasilnya 6. Kita tulis ulang lagi soalnya. 6 dikurang 4 ditambah 2. Nah, setelah ini cara pengerjaannya ngurut ya. 6 dikurang 4 ditambah 2 berarti 6 dikurang 4 hasilnya 2. 2 ditambah 2 hasilnya 4. Ini contohnya ya. Paham ya sampai sini? Kita lanjut ke syarat kedua. Syarat operasi campuran judulnya. Yang kedua, dahulukan. Yang pertama ya, dahulukan yang berada di dalam kurung. Misalkan tidak ada yang di dalam kurung, berarti dahulukan operasi perkalian atau pembagian. Ini ya. Nah, contohnya. Contoh. Contohnya misalkan sama lah kayak tadi deh. 2 ditambah 3 dikali 4. Jangan gini deh. 2 ditambah 3 dikali 2 misalkan gini. Nah, ini kan ada perkalian nih. Operasi perkalian. Nih di sini. Operasi perkalian. Yang dikerjain jangan 2 ditambah 3 dulu, tetapi 3 ditambah 3 dikali 2. Ya, jangan 2 ditambah 3. Jangan 2 ditambah 3, ini salah ya. Dahulukan perkalian atau pembagian. Nah, berarti 3 dikali 2 hasilnya 6. Tulis ulang deh, 6. Nah, operasi di depannya 2, berarti 2 ditambah 6. 6 itu dapat dari mana? Tadi nih, ini dulu yang kita kerjakan ya. Ini kakak garis bawah ya deh. Nah, ini yang terlebih dahulu ya. Setelah itu baru kita selesaikan dengan yang depannya. 2 ditambah 6 hasilnya 8. Kak, gimana kalau misalkan operasinya ada perkalian dan pembagian? Berarti urut. Contohnya, ini contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, misalkan ada 2 4 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 2 dikali 3. Nah, berarti ini dulu nih yang dikerjakan pertama nih. Bukan, ini nih 4 dibagi 3 dulu, 4 dibagi 2, ngurut dari depan. Tetapi yang penjumlahan ini belakangan, terakhir. Yang pertama berarti 4 dibagi 2 dulu. 4 dibagi 2 berapa hasilnya? Yang pertama nih 4 dibagi 2 hasilnya 2 ya, 2. Nah, yang di depannya kita tulis ulang lagi. Tadi berapa operasinya? 3 ditambah 4 dibagi 2 hasilnya 2. Di situ dikali 3. Nah, selanjutnya baru ini perkaliannya. Kita urut dari depan tadi. Tadi kan setelah pembagian, lanjut ke perkalian. Nah, setelah itu kita tulis lagi 3-nya ya. 3 ditambah, nah, 2 dikali 3 hasilnya 6. 3 ditambah 6 hasilnya 9. Bisa ya. Nah, selanjutnya itu baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan ini bebas mana aja yang didahului. Pembagian dan perkalian juga sama, bebas mau perkalian dulu atau pembagian dulu, yang penting urut dari depan. Ya, kalau operasi campuran itu bebas, kecuali di dalam ininya ada dalam kurung. Nah, itu nggak boleh didahulukan. Ini lanjut ke soal yang ini ya, di atas tadi ya. Berarti hasilnya 4 dikali 3
12. Duanya kita tulis ulang ya, 2 ditambah 12 hasilnya 14. Contohnya kakak kasih contoh lagi, pecahan operasi campuran semuanya nih, ada dalam kurungnya juga. Misalkan 10 dikurang 2, 10 dikurang 4, terus 2 ditambah 2 ditambah 6, 2 ditambah 4 kurung dibagi 3 dikali 2. Nah, ini gimana nih kak cara ngerjainnya? Ya seperti yang tadi kakak bilang, yang pertama itu dalam kurung dahulu. Ini nggak ada operasinya ya, nuklis operasi penjumlahan. Yang pertama itu di yang dalam kurung dulu nih, pijakan kata garis bawahi. Nah, tulis ulang soalnya, 10 dikurang 4, nah ditambah, nah di dalam kurungnya hasilnya berapa nih? 2 ditambah 4 hasilnya 6 ya, 6. Terus selanjutnya operasi selanjutnya nih, pembagian. Kita tulis lagi, pembagian dibagi 3 dikali 2, 3 dikali 2. Nah selanjutnya lihat sini operasinya ada apa aja, pembagian dan perkalian. Berarti kita urut dari depan nih, pembagian dulu, 6 dibagi 3 hasilnya 2 ya. Nah yang 10 ini kita tulis ulang, 10 dikurang 4 ditambah 6 dibagi 3. Nih kakak kasih garis bawah, 6 dibagi 3 hasilnya tadi 2. Selanjutnya operasi selanjutnya nih dikali 2, artinya dikali 2. Nah selanjutnya kita kerjakan yang perkalian, yang ini nih kita kasih garis bawah. Berarti 10 kita terus ulang soalnya, 10 dikurang 4 ditambah, nah 2 dikali 2 hasilnya 4 sama dengan berapa nih? Nah setelah ini kan udah tidak ada operasi pembagian, perkalian ataupun yang ada di dalam kurung. Sekarang tinggal operasi penjumlahan. Ya udah ngurut dari depan, 10 dikurang 4 hasilnya 6, 6 ditambah 4 ya, sama dengan 10. Paham ya sampai sini ya? Nah nanti kakak kasih soal tentang operasi campuran. Oke?